Tuhan. Shalom semua jemaat Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan kita untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dan pagi hari ini ibadah kita akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Doni Sairang. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan ibadah kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mereka naikkan syukurmu kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur bersyukur kami kepada Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini semua kemurahan, kebaikan Tuhan terus berlaku dalam hidup kami. Dan kami menyatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya dalam hidup kami. Menikmati sepanjang malam pertolongan Tuhan nyata sampai pagi ini. Sehingga pagi ini kami ada semua anugerah Tuhan. Bahkan ketika kami ada di tempat ini, kami rindu Tuhan terus bersekutu dengan Engkau. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan, ampuni kami dari setiap pelanggaran kami, sehingga pelayanan kami, baik ibadah kami, pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Akan kami dan urapi kami hamba-hamba, bahkan seluruh sidang jemaat diurapi oleh Tuhan, sehingga seluruh kami yang melayani Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kuasa-kuasa kegelapan yang tidak berkenan, yang mengganggu jalan ibadah kami, dalam bentuk apapun dia akan bersatu hati, kami katakan hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus yang berkuasa. Engkau yang menguasai tempat ini, menguasai hati kami, sehingga kami bebas Tuhan untuk memuji Engkau. Tuhan dalam perjalanan antara Tuhan dan kuasa. Mereka tiba di tempat ini sama-sama kami bersuka cita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami membuka, habiskan ibadah kami pada saat ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kami syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan. Karena salibmu kami ada. Karena salibmu kemenangan kami dapat. Karena salibmu kami ditebus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berdiri. Sambil aku mengangkat tangan di hadapan-Mu. Buat kita bahwa yang berkuasa. Pertolonganmu begitu ajaib.
setiap pujian kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita maupun di rumah. Kita tetap ada dalam sukacita Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa dengan yang
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Allah. Nanti dengan kasih Kristus, nanti Bapak Joy berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bersyukurlah kami pada saat ini oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu. Kami lagi boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Engkau bersama-sama. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana ada, kuat, sehat, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami akan menerima akan kebenaran firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu, berkata-katalah menurut kehendak-Mu. Biarlah kebenaran firman itu Tuhan menjadi kekuatan baru atas kehidupan kami. Biar kami semakin hari semakin setia kepada-Mu, semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu, biar dia Tuhan tetap di dalam pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau dengan hati terbuka. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saudara. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara GPDI Kota Wisata, GPDI Air Seloam Kota Wisata. Ini sebuah penghargaan yang besar buat saya. Di situasi PPKM ini saya diberikan kesempatan untuk melayani secara virtual kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Pastor Yance, Bu Ratna, dan seluruh tim pelayanan yang memberikan kesempatan saya melayani hari ini. Puji Tuhan. Saya yakin walaupun suara saudara di mute, saya yakin semua kita bersukacita, bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya minta kodenya dulu. Apakah saudara mendengar baik suara saya? Tolong minta jempolnya. Ya, bilang kiri kanan saudara, hari ini kita akan terima berkat Tuhan yang besar. 2, 3. Hari ini kita akan terima berkat Tuhan yang besar. Mari buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima. Kitab Yakobus pasalnya yang kelima, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ditulis di ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Oke, saya akan baca ini untuk saudara dalam nama Tuhan Yesus. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit pun menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kebenaran firman Tuhan yang diangkat oleh Rasul Yakobus dan memberikan sebuah contoh konkret dan faktual tentang apa yang pernah terjadi pada zaman perjanjian lama, pada zaman raja-raja, di mana Raja Ahab memimpin menjadi raja pada waktu itu dengan Isabel yang adalah istrinya. Ada sebuah peristiwa unik pernah terjadi, di mana ternyata di muka bumi pernah tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Saya kira semua kita tahu cerita ini, bahwa itu terjadi karena Tuhan merasa orang Israel itu sedang berada pada sebuah tingkat dekadensi moral yang cukup luar biasa sekali. Mereka menjadi jahat di mata Tuhan, menjadi orang-orang yang melupakan Tuhan. Mereka menjadi penyembah berhala di bawah pimpinan Raja Ahab. Mereka menjadi orang Israel yang tadinya adalah umat kesayangan Tuhan, menjadi mundur secara rohani kepada Tuhan. Kemudian Tuhan munculkan seorang nabi besar yang namanya Nabi Elia. Dari semua peristiwa-peristiwa ajaib yang pernah dikerjakan Nabi Elia adalah
peristiwa yang kita baca tadi bahwa dia pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Semua bilang dengan saya, 2, 3, berdoa dengan sungguh-sungguh. 2, 3, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia pernah berdoa dengan sungguh-sungguh dan kemudian hujan tidak turun, tapi kemudian dia berdoa lagi dan hujan turun. Dan interval waktunya itu adalah 3,5 tahun. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya garis bawahi dan kita perlu renungkan di sini adalah begini. Contoh ini diangkat oleh Rasul Yakobus untuk menjelaskan tentang sebuah pernyataan besar. Ada sebuah potongan anak kalimat yang baik sekali, yang kadang-kadang kita menjelaskannya, saya selalu katakan itu mengalami distorsi, mengalami kesalahan-kesalahan kecil, yang itu berakibat fatal dalam sebuah keyakinan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Tadi, saudara buka, saudara lihat sedikit. Satu ayat di atas, ayat 16 bagian B. Rasul Yakobus menjelaskan begini. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Garis bawahi, bila dengan yakin didoakan. Semua bilang, dengan yakin didoakan. Ya, ayo sama-sama bilang, dengan yakin didoakan. Bilang kiri kanan saudara, dengan yakin didoakan. Dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ada banyak kali orang salah mengerti pernyataan Yakobus ini. Mereka bilang begini, banyak kali saya dengar bahwa doa orang benar pasti dikabulkan. Itu bahasa pengharapan. Itu bahasa iman kita. Itu bahasa di mana kita coba merumuskan apa yang menjadi keinginan kita manusia. Kita coba merumuskan apa yang ada di hati, apa yang di pikiran kita, dan kita mau coba wujud nyatakan dengan sebuah kalimat-kalimat rohani. Tapi kata Alkitab itu bukan pasti. Alkitab mengatakan sangat besar kuasanya. Ya, ini yang harus saudara tahu. Bahwa antara anak kalimat ayat 16 bagian B dan penjelasan dengan contoh Elia yang meminta Tuhan menghentikan hujan tidak turun selama 3,5 tahun dan kemudian meminta kembali Tuhan menurunkan hujan, itu adalah sebuah contoh konkret yang perlu dimaknai secara lengkap oleh umat Tuhan. Terlebih di mana kita sementara mengalami pandemi COVID-19. Tidak berhenti-henti kita berdoa. Saya dalam persekutuan Pakatuan, itu kami adakan rally doa 22 hari, dan baru selesai tadi malam dipimpin oleh Pastor Gilbert. Nah, kami bulan Agustus ini, mulai hari ini, mulai besok, itu kami akan melaksanakan itu 3 kali seminggu. Ya, saya nggak tahu sampai kapan, tapi kita mulai besok 3 kali seminggu. Dengan doa, dengan sebuah pengharapan kepada Tuhan. Tapi saya bilang begini kepada mereka, bahwa kita harus memenuhi standarisasi ketika kita kemudian mengadakan doa kita kepada Tuhan. Kalau kita mengklaim asal klaim, kita nanti akan dibilang kok doanya nggak dijawab. Ya, kita asal menghardik, kita asal membuat sebuah pernyataan, membangun sebuah opini tentang Tuhan besar, dan kita berdoa, dan sepertinya doa kita belum terlihat dan tidak menjadi kenyataan. Ya, kenapa seperti itu? Mari kita belajar. Apa yang harus kita lihat secara penting untuk kita tahu dan kita yakini doa kita direalisasikan oleh Tuhan, diwujud nyatakan oleh Tuhan, sama seperti doa orang benar besar kuasanya. Mari kita lihat pertama-tama. Saya melihat pertama begini, bahwa ada hal yang harus saudara renungkan lebih dulu. Untuk melakukan sebuah doa yang dicatat oleh kitab Raja-Raja tentang pengalaman penting Elia, itu tidak semudah apa yang kita sudah baca di 2 ayat dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. 17 dan 18 seperti begitu sederhana saja. Elia manusia sama seperti kita
yang telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit pun menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Seperti sederhana. Sepertinya kita tinggal berdoa, Tuhan, lalukan pandemi ini, kami percaya dalam nama Yesus, kami menghardik semua pandemi dalam nama Yesus, tidak ada di muka bumi, dan Tuhan semua jawab doa kita. Ya, kalau kita mencoba mau menyimpulkan secara sederhana, sepertinya gampang dan sepertinya begitu mudah untuk melakukannya. Tapi saya mau lihat, ada hal penting yang saudara harus tahu, bahwa begini. Saudara harus tahu bahwa ketika kita mulai masuk kepada apa yang perlu kita doakan, apa yang perlu kita gumuli, kita harus melihat hal-hal yang tepat dan benar sesuai konteks firman Tuhan. Jangan sampai kita salah bertumbuh dalam iman, ya, sampai kita mempunyai iman yang seperti pepesan kosong, ya. Kita terlihat hebat, wah, tapi nggak punya dampak apa-apa. Kita harus tahu bahwa ketika Yakobus bicara tentang Elia dalam ayat 17 dan 18, ya, kita harus tahu bahwa Elia itu sebelum dia berdoa, ini penting. Ini hal penting saudara yang sudah tahu. Dia telah lebih dulu mendengar instruksi Tuhan. Baik Tuhan menyatakannya untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Ayub dalam kitab Ayub tentang satu saat tidak akan ada hujan, ya. Tuhan bilang kepada Elia untuk bilang kepada Ahab bahwa nggak akan ada hujan, ya. Untuk melewati masa fase-fase seperti itu, Bapak Ibu Saudara, nggak sedikit tantangan yang harus dilewati oleh Elia. Elia dicatat pernah ada di Gunung Karmel, berhadapan dengan hampir 1.000 orang, baik itu Nabi Baal dan Nabi Hutan, sebuah pertarungan rohani yang luar biasa, yang menguras energi, yang menguras semua hal, dan kemudian dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan, api turun dari langit. Itu sebuah rangkaian peristiwa yang tidak boleh dipisahkan. Elia pernah mengalami sebuah pengalaman yang besar, ya, ketika dia harus dikejar oleh Isabel, dia mau dibunuh oleh Isabel, dan dia mau minta mati kepada Tuhan. Tuhan, ambillah nyawaku. Dia ada di tepi sungai Kerit, dia dipelihara oleh burung gagak, diberikan makan, diberikan roti, ya, dan kemudian Tuhan bilang, bangun dan berjalanlah, perjalananmu masih jauh, terus menerus seperti itu. Dan sampai dia kemudian Alkitab bilang kepada bujangnya untuk bisa lihat ke bukit, ke gunung, lihat ke atas apa yang terjadi. Alkitab mencatat 7 kali bujangnya naik, ya, dan bujangnya bilang selama 6 kali nggak ada apa-apa Elia. Tapi yang ke-7 kali bujangnya turun dan bilang begini kepada Elia, aku melihat ada awan sebesar telapak tangan. Nah, ini penting. Ini rangkaian yang harus saudara tahu, bahwa doa Elia itu adalah bahagian yang tidak bisa dipisahkan dari instruksi Tuhan, dari kehendak Tuhan, dari apa yang Tuhan inginkan supaya terjadi. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama yang harus kita pelajari di sini, bahwa kalau kita mau doa kita dijawab, sama seperti apa yang dikerjakan oleh Elia, mari kita berdoa dengan doa yang didasarkan pada firman yang dinamis, bukan sekedar pengharapan.
Bukan sekedar apa yang kita harapkan. Memang kita percaya iman itu timbul dari sebuah pengharapan. Kita percaya bahwa kalau kita beriman, apa yang kita harapkan itu pasti terjadi. Tapi bukan hanya sekedar harapan-harapan biasa. Bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan secara manusia. Yang paling penting, kita dasarkan semua permintaan kita pada firman Tuhan yang dinamis. Pengertian yang dinamis itu adalah kita akan mengalami proses. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan kalau itu kita terjadi, poin pertama, kita sudah penuhi. Saya selalu bilang kepada umat Tuhan, kepada istri, dan kepada saudara-saudara yang lain begini. Bahwa pastikan dalam doa kita, ada kehendak Tuhan di situ. Ada kehendak Tuhan dalam doa kita. Saudara boleh minta usaha saudara diberkati Tuhan. Tapi kalau nggak ada kehendak Tuhan di situ, susah Tuhan berkati. Kalau saudara bilang, Tuhan usahaku, Tuhan berkati. Ketika usahaku diberkati, bagian dari usahaku aku akan pakai untuk Tuhan. Bagian dari hidupku aku akan pakai Tuhan. Ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Selama ada kepentingan Tuhan dalam setiap doa kita, dan doa kita didasarkan pada firman Tuhan, maka saya yakin doa kita pasti dijawab Tuhan. Katakan amin. Ya, katakan amin. Bahwa sayang sekali saudara, ada banyak orang itu coba mentabrakkan firman Tuhan dengan keinginannya. Atau mencoba mencari ayat-ayat. Mencomot satu ayat, melepaskan dari konteksnya untuk memenuhi ego dan kepentingannya. Ya, segala sesuatu yang diminta itu pasti akan kita dapat. Segala sesuatu yang kita minta dalam nama Tuhan pasti akan dikabulkan. Ketuklah maka kamu akan, pintu akan dibuka, mintalah maka semua akan diberi. Dan kita anggap semuanya seperti hal-hal yang biasa dan wajar. Dan kita kerjakan itu tanpa didasari oleh firman, kita nggak akan pernah menemukan hal itu. Yang kedua, yang kita perlu belajar yang kedua, yang saudara adalah begini. Bahwa doa kita itu harus dikerjakan dengan tekun. Bilang semua, dikerjakan dengan tekun. Garis bawahi kata tekun. Tekun itu begini loh saudara. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43 ditulis begini. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Jadi di akhir periode 3,5 tahun. Dan kemudian Tuhan sudah bilang kepada Elia, berdoa aku akan mendatangkan hujan. Ya. Elia berdoa didasarkan karena pernyataan Tuhan. Apa pernyataan Tuhan? Bahwa hujan akan turun. Ya. Bukan Elia yang mengharapkan hujan, tapi Tuhan yang memerintahkan dia untuk supaya hujan turun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau ini terjadi dalam hidup kita, kita jalani itu dengan tekun, usaha, pekerjaan, pelayanan kita, maka apapun itu, Tuhan pasti akan tolong. Lihat begini. Hujan naik. Ya. Hujan turun bilang gak ada apa-apa. Elia doa lagi. Suruh hujan naik. Ya. Nggak ada apa-apa. Ya. Dan kemudian hujan turun, naik lagi. Nggak ada apa-apa. Dan terus-menerus, itu sampai 7 kali. Wah, itu kalau bukan orang yang tekun, saudara. Ya, banyak kali kita berdoa, baru 1 kali kita doa, 2 kali kita berdoa, dan kita bilang, oh ternyata Tuhan, bukan maksud Tuhan itu dalam diri kita. Ternyata Tuhan, bukan ini yang Tuhan maksud. Padahal kita sendiri yang tidak mau untuk terus-menerus tekun dengan apa yang sebenarnya Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Elia berdoa dengan tekun. Bapak Ibu Saudara, suatu saat kami harus berdoa kepada Tuhan dengan tekun dengan semua hal yang harus kami doakan. Ya. Dan ternyata ketika kami, saya dan istri saya, ya terus-menerus
dengan tekun doakan hal tersebut, ya Tuhan jawab dengan apa yang Tuhan mau. Saya kasih contoh begini. Anak kami yang kedua itu sekarang sekolahnya di Manado. Dia masuk SMP di Manado. Ya, nggak mudah untuk berpisah dengan dia karena semua anak-anak itu dekat dengan saya, dekat dengan istri saya, ya, dan kemudian dia harus pindah dan sekolah tinggal di rumah di Manado itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian saya tahu bahwa ini bagian dari rencana Tuhan, dari doa-doa yang terus-menerus dengan tekun kami doakan. Saya berusaha untuk masukkan dia di beberapa sekolah negeri di sekitar kami di sini, ya, di sekitar rumah lewat jalur zonasi. Dan ada 3 sekolah SMP negeri yang coba kami usahakan untuk masuk, itu nggak masuk, ya. Ada beberapa kendala di situ karena kami KTP-nya KTP Jakarta katanya, itu alasan pertama. Tapi menurut saya yang mereka lihat bukan itu, saudara, karena nama anak ini. Nama anak ini, saya nggak pernah, waktu anak ini lahir, saya masih di Poso, Sulawesi Tengah, tidak pernah berpikir akan melayani di daerah Jawa Barat. Maka saya menamakan anak ini Hagai Israel Henok Saera. Nah, ini nama Israelnya ini yang jadi masalah nih. Nama Israelnya ini, jadi waktu mereka lihat mungkin Israel, langsung ya, ketahuan dari langsung nggak ada apalagi proses selanjutnya, ya langsung itu ditolak. Entah itu diskriminasi atau apa, tapi saya yakin itu bagian dari cara Tuhan, ya. Akhirnya anak ini kami bawa di Manado. Dan sudah tahu dalam proses, ya, itu hari terakhir pendaftaran, itu saya harus mengatur dia berangkat sendiri dari Jakarta ke Manado karena itu lagi PPKM, saudara, perjalanan ketat, harus di PCR, dan dia anak 12 tahun harus terbang sendiri ke Manado. Itu nggak mudah. Tapi saya lihat ini bagian dari jawaban doa. Tuhan mau dia ada di mana, ya. Saya yakin ketika dia sampai di Manado, masuk sekolah di sana, dia enjoy sekali. Dia senang sekali, dia sukacita sekali. Saya nggak pernah lihat anak ini begitu sukacita. Dia kalau di rumah dia ketawa, tapi dia bukan di rumah, nggak bersama-sama saya. Saya waktu pulang, ketemu dia, nggak apa-apa sih, nggak, senang kok di sini. Ya enak di sini semua. Dia belajar, pagi-pagi dia udah bangun, walaupun belajar harus lewat online, nggak masalah. Dan saya mau bilang, ini adalah bagian doa yang telah didoakan dengan tekun. Dan jawaban doa itu seperti itu, saudara. Maksud saya menjelaskan bagian ini adalah ada doa-doa yang perlu kita doakan dengan tekun. Ya doa makan, saudara, biasa. Tuhan, berkati makanan minuman ini, kami akan makan, Tuhan kuduskan, selesai. Tuhan, saya mau pergi ke kantor, Tuhan tolong semua, ya oke, selesai. Tapi ada doa yang harus kita doakan dengan tekun. Yang hari ini belum terlihat jawabannya. Hari ini kenyataan berbeda dengan harapan. Hari ini mungkin apa yang saudara mau belum terlihat. Saya 3 loh SMP 18, SMP 2, SMP 3 Bekasi. Itu semua tolak. Waduh. Ya, itu jadi permasalahan tersendiri. Saya bisa bilang, Tuhan, kok Tuhan nggak jawab doa ini? Ya, tapi saya kemudian tahu kita harus berdoa dasarkan semuanya pada kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kita harus doa dengan tekun. Yang ketiga, izinkan saya jelaskan ini untuk 3-5 menit terakhir, 7 menit, bahwa yang ketiga, bahwa Elia berkeyakinan kuat pada doanya. Penting sekali, saudara. Waktu saudara berdoa, saudara harus punya keyakinan yang kuat terhadap doa saudara. Harus yakin. Apapun yang terjadi, yakin dengan doa. Waktu bujang pasal 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43 ditulis begini. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Dia turun,
tidak ada apa-apa. Pergilah sekali lagi, dia turun, tidak ada apa-apa. Pergilah sekali lagi, dia turun, tidak ada apa-apa Elia. Tapi Elia yakin sekali, doanya pasti dijawab. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu bilang kepada dia bahwa itu akan terjadi. Ya. Dia yakin sekali tentang apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi, pasti terlaksana. Sehingga dia bilang naik terus bujang, naik terus. Saya nggak tahu itu interval beberapa hari sekali naik dia doa, berapa hari lagi dia naik, berapa hari lagi dia nggak capek-capek dia doa terus. Dia yakin dan doanya itu pasti dijawab. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, bujangnya naik pada hari yang ke-7. Sudah ada awan sebesar telapak tangan. Haleluya. Haleluya. Ada awan sebesar telapak tangan. Bilang kiri kanan saudara. Awan sebesar telapak tangan. Ayo, colek kiri kanan saudara. Bilang awan sebesar telapak tangan. Itu awan sebesar telapak tangan. Mana mungkin bisa jadi hujan. Dan menurut bujangnya itu ada di seberang laut. Jauh di sana. Ya, bukan di tempat mereka. Gimana ini awan sebesar telapak tangan bisa diubah menjadi hujan? Itu nggak mungkin. Tapi ini yang saya mau bilang kepada saudara. Keyakinan Elia akan firman Tuhan nggak pernah berubah. Dan awan sebesar telapak tangan itu adalah wujud nyata. Tuhan memastikan janjinya pasti ditepati. Sekarang kita mengeksplor iman kita dengan apa yang Tuhan sudah buka di depan mata kita. Ya, mungkin saudara bilang, Tuhan, ini yang di depan saya masih ada kecil sekali Tuhan. Peluangnya kecil. Tapi saya yakin itu awan sebesar telapak tangan Tuhan sudah nyatakan kepada saudara. Hari ini saudara lihat pandemi itu mungkin masih tinggi, tapi menurut laporan dari pemerintah itu sudah cenderung menurun. Ya, kematian sudah menurun, sembuh yang sudah lebih banyak, ya, yang terpapar sudah tidak seperti dulu lagi. Itu mungkin kecil bagi orang lain, tapi saya yakin ini awan sebesar telapak tangan dari semua doa yang disampaikan oleh umat Tuhan di Indonesia ini. Bahwa kita berdoa supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan membebaskan kita dari pandemi ini, supaya Tuhan menolong kita untuk bisa terbebas dari situasi-situasi yang sulit ini. Dan Alkitab bilang kepada kita, kalau kita yakin, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita yakin, maka besar kuasa Tuhan terjadi dalam setiap doa kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang hari ini saudara-saudara gumuli? Saudara mungkin di masa pandemi ada yang terdampak dengan pandemi. Ada yang harus dipangkas gajinya, ada yang harus di-resign, saudara harus resign dari pekerjaan saudara. Ada yang kemudian harus berjibaku dengan pergumulan-pergumulan bertumpuk karena pandemi itu memporak-porandakan usaha saudara. Mari kita punya keyakinan yang sama hari ini. Kita nggak peduli apapun orang mau katakan kepada kita, tapi kita punya keyakinan yang sama bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita, kepada orang-orang percaya itu bukan kecelakaan, bukan hari depan yang penuh dengan masalah, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau saudara ingat kata-kata itu, hari depan yang penuh harapan, itu dikatakan pada saat bangsa-bangsa Israel mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami serangan-serangan dari bangsa Asyur. Tapi hari depan yang penuh harapan, itu sudah dikhotbahkan oleh Nabi Tuhan. Saya mau bilang kepada saudara, percayalah pada Tuhan. Yakinlah dengan kuat dalam setiap doa kita. Maka Tuhan pasti akan menolong dan mewujud nyatakan apa yang kita doakan menjadi sebuah kenyataan yang besar, yang hidup, dan menjawab segala sesuatu yang kita doakan. Apapun masalah saudara hari ini, pergumulan saudara, kalau hari ini saudara mengalami sakit, Tuhan yang sama yang sudah menolong orang lain,
menolong sahabat kita, menolong kerabat kita, menolong saudara yang lain. Tuhan yang sama juga pasti menolong saudara. Tuhan yang sama yang telah mengangkat orang-orang lain, mempromosikan mereka di masa pandemi. Tuhan yang sama juga yang akan mempromosikan saudara. Tapi yang pertama yang harus saudara tahu dalam doa saudara, pastikan doamu didasarkan pada firman Tuhan yang hidup, yang dinamis dalam sebuah proses ilahi. Jangan takut dengan proses Tuhan. Jangan takut dengan apa yang Tuhan izinkan saudara harus lewati hari-hari ini. Percayalah bahwa kalau kita berdoa juga dengan tekun, ya, dan kita berdoa dengan keyakinan yang kuat, maka saya yakin apa yang kita gumuli dan kita doakan, Tuhan pasti akan menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpahnya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kami bersyukur untuk keajaiban-Mu hari ini. Kami yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama kami. Tuhan memberkati kami dalam setiap pergumulan, dalam setiap hari-hari hidup kami. Apapun yang kami doakan, Tuhan yang menjadi jawaban atas doa ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun atas semua jemaat Tuhan yang ada di kota wisata. Pergumulan-pergumulan mereka ditolong oleh Tuhan. Hidup mereka ditolong oleh Tuhan. Masa depan mereka dibuat cemerlang oleh Tuhan. Pelayanan di sana terus dikembangkan oleh Tuhan. Pastor Yance, Bu Ratna tetap ada dalam panggilan ilahi, pengurapan ilahi turun atas hidup mereka. Mereka akan melakukan perbuatan dahsyat, mengiring, membawa umat Tuhan naik terus ke puncak destiny mereka. Mereka akan melihat janji Tuhan terjadi dan terjadi terus dalam hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan, di masa pandemi ini, kami yakin kami diproteksi oleh Tuhan. Kalaupun ada di antara kami yang terpapar, Tuhan pasti akan menolong kami. Dan Tuhan pasti akan membawa kami kepada kesembuhan. Kalau ada di antara keluarga sahabat kami yang kemudian dipanggil Tuhan lewat cara pandemi COVID-19 ini, kami yakin mereka meninggal bukan karena COVID-19. Kami yakin mereka meninggal karena rumah mereka, tempat kediaman mereka di surga sudah selesai. Dan waktunya Tuhan akan memanggil mereka pulang kembali ke rumah-Mu Tuhan. Ini keyakinan hidup kami, bahwa setiap hari kami dibimbing, ditolong oleh Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dengan limpahnya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Pastor Doni. Sekarang kita akan masuk dulu ke perjamuan kudus. Perjamuan kudus jemaat Tuhan. Siapkan hati, mari kita berdoa untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya, saudara boleh ambil semua, saudara punya persiapan roti anggur. Kita berdoa dulu untuk perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan melalui perjamuan ini mengingatkan kami bahwa kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus berdaulat bagi kami. Darah Yesus sebagai darah perlindungan bagi kami. Darah Yesus selalu memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara pegang semua roti dengan tangan kanan saudara. Haleluya. Dengar firman Tuhan sebelum kita makan bersama dan minum, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Haleluya. Pegang cawan dengan tangan kanan saudara. Dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Darahnya amat kuasa. Angkat tangan kanan kita. Sucikan dari dosa. Hancurkan kuasa iblis. Hancurkan kuasa iblis. Darahnya tebus saya. Sekali lagi darahnya. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Sembuhkan yang sakit. Sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya. Haleluya, mari kita mau berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah mengalami kemerdekaan. Kami telah mengalami kemenangan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih, darah perlindungan-Mu menjadi bagian kami. Hamba-Mu Pendeta Doni Sairang yang telah melayani kami, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dengan iman Tuhan setiap doa-doa kami. Kami yakin Tuhan akan menolong, Tuhan yang menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, saya mau berdoa saat ini. Saudara yang perlu didoakan, angkat kedua belah tangan saudara. Yang perlu didoakan dan sementara engkau mengangkat kedua belah tangan dari dasar isi hatimu. Sampaikan kepada Tuhan pergumulan-pergumulan hidupmu. Haleluya Tuhan, haleluya. Terus sampaikan kepada Tuhan segala isi hatimu, pergumulan-pergumulanmu. Yakin dan percaya. Sebagaimana Elia yakin dan percaya. Tuhan menolong, Tuhan mencurahkan hujan. Mari jemaat Tuhan juga yakin dan percaya. Apa yang menjadi pergumulan saat ini? Tuhan menolong, Tuhan menjawab. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu ya Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan, baik dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangannya, terlebih dalam imannya kepadamu. Hamba berdoa, Tuhan sebagaimana iman Elia Tuhan, kami pun iman yang sama, bahwa sangat yakin Tuhan menolong, Tuhan menjawab, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami terima jawaban Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau turun tangan saat ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur bahwa Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Doni Sairang yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala yang sudah memimpin kita dalam perjamuan. Tuhan Yesus memberkati bahkan kehadiran kita semua mengikuti ibadah pada pagi hari ini, sama-sama kita diberkati. Dan puji Tuhan, saat ini kita akan dengar pengumuman. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542637
atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah sekolah minggu online diadakan pada pukul 16 melalui Zoom. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Ibadah raya minggu depan diadakan secara online pada jam 9 pagi melalui Zoom dan jam 5 sore melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Kedua ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan, itulah pengumuman dalam kegiatan kita sepekan, dan mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala, kami persilakan. Dari saya tambahannya adalah untuk mengingatkan kembali untuk ibadah sekolah minggu nanti sore jam 4 sore melalui Zoom. Suara saya bisa didengar ya? Ya, jadi ibadah sekolah minggu nanti sore melalui Zoom ibadah sekolah minggu melalui Zoom dengan link yang sama jam 4 sore. Jadi itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Cipto mengenai diakonia. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, diakonnya pembagian sembako untuk bantuan pandemi COVID minggu pertama akan kita bagikan yang sudah terdaftar. Dua pembagiannya melalui dosen dan juga distribusi yang dibantu oleh YMB. Nanti internalnya mungkin kami dari diakonia akan berkoordinasi dengan YMB untuk pembagiannya. Bapak Ibu yang sudah terdaftar sembako dan obat-obatan ada vitamin. Vitamin itu adalah sesuai dengan yang tertulis oleh Ibu Betty di kemasannya, aturan minumnya itu. Dan pembagian sembako ini tidak ketemu langsung, tetapi ditaruh di teras rumah. Mohon maaf karena kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi kita nggak ketemu, kita taruh di teras. Nanti bagian dari pengantaran distribusi akan menghubungi Bapak Ibu untuk diambil di teras rumah. Demikian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal lagi, suara saya bisa didengar ya, karena saya baru saja terima. Oke. Jangan lupa untuk sepanjang bulan ini di bulan Agustus ini kita masih melakukan ibadah secara online melalui Zoom ya. Jadi sampai dengan akhir Agustus kita masih melakukan ibadah melalui Zoom. Terima kasih, itu saja. Ada tambahan lagi dari Bapak Gembala? Tidak ada, kalau tidak ada saya kembalikan. Terima kasih. Oke, kita akhiri ibadah kita. Ya, mari kita berdoa sekali lagi. Bapak Pendeta Doni Sairang, terima kasih buat pelayanannya. Mari kita berdoa menutup ibadah kita. Nah, saya tidak bisa lihat semua soalnya. Saya mau tunjuk orang, sorry. Bentar ya, saya mau lihat dulu. Ini kan bisa kelihatan. Oh. Ya, saya langsung saja dulu berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih karunia-Mu di hari ini, buat kesempatan bagi kami, dan kami percaya setiap kami yang telah mengikuti ibadah ini, Engkau melawat kami ya Tuhan, baik ibadah kami sekalipun dalam rumah masing-masing, tapi kami percaya Engkau Allah yang maha hadir, telah melawat kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati ya Tuhan
keluarga Pendeta Doni Sairang yang telah melayani kami, pergumulan-pergumulan jemaat di sana, Tuhan memberkati juga. Anaknya yang sementara sekolah di Manado juga Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa segala pergumulan jemaat-Mu, aktivitas jemaat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik di dalam rumah, di luar rumah, darah perlindungan, darah Tuhan Yesus melindungi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dari orang tua sampai anak-anak, sehingga kami terus akan menikmati kasih karunia perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan segala aktivitas pekerjaan apapun, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, terlebih aktivitas pelayanan-pelayanan kami dalam gereja-Mu Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati pemerintah kami ya Tuhan, memberkati mereka, presiden, wakil presiden, para menteri-menterinya, pemerintah dari pusat sampai daerah, Tuhan berkati, taruh hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan, terlebih menghadapi pandemi ini. Berkati TNI, Polri juga, berkati para dokter-dokter, tim medis semua Tuhan memberkati. Lebih berkati semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah kami saat ini dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Saatnya kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami, bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga lah ya Bapa menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat, kuasa, otoritas, urapan-urapan baru dari Roh Kudus, memberkati kita semua saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Haleluya, taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari. Terima kasih Pak Doni, terima kasih seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Saya percaya kita semuanya diberkati. Sampai ketemu pada kegiatan kita sepanjang minggu ini. Jangan lupa ya, ikuti semuanya. Tuhan Yesus berkati, tetap jaga kesehatan, jaga prokes ya. Dah.